down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine. Halo teman Saski, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya dimanapun teman-teman berada. Teman-teman, hari ini aku excited banget karena aku akan join sebuah seminar yang akan diisi oleh dua CEO lokal brand yang sangat insightful. Siapa lagi kalau bukan Mas Rizky dari Humans dan Mas Yuka dari Brodo. Kenapa aku excited banget buat ikut seminar yang hari ini? Karena yang pertama, dua orang ini adalah dua orang yang nge-lead brand lokal yang sangat bagus di Indonesia. Dan yang kedua, this is one of my precious masterclass gitu. Ini yang ngadain Evermost_ID, harganya 3,5 juta gitu. Jadi sebenarnya aku udah sering nih ikut webinarnya yang diisi oleh Mas Rizky atau Mas Yuka. Tapi dengan harga segini aku penasaran kira-kira aku bakal dapat bedanya apa aja sih. Dan ini kan full day ya, 2 hari full day. Sedangkan kalau online kan mungkin cuma sejam, 1,5 jam gitu. Dan karena harganya segini aku yakin pasti yang ikut juga bukan brand owner yang kaleng-kaleng dong. Jadi pasti ini berfungsi juga buat networking aku. Pokoknya kalau teman-teman mau ikut seminar atau webinar, rule nomor pertama adalah pastiin dulu nih siapa speakernya. Cari-cari research dulu lah backgroundnya mereka. Mereka tuh foundernya siapa, brandnya oke atau enggak. Kira-kira kalau mereka sharing daging-daging gak. Dan kadang kan teman-teman nge-spend uang ya, pastikan supaya uang itu pun worth it untuk ngisi otaknya teman-teman. Nah, di Saski Vlog kali ini aku bakal nunjukin kegiatan aku selama seminar ada ngapain aja sih. Dan tentunya aku juga bakal ngasih tips and trick buat teman-teman kalau mau ikut seminar. Kira-kira apa aja sih yang perlu dilakuin supaya kalian bisa efektif, efisien, dan benefit yang kalian dapatkan dari seminarnya bisa maksimal. Yuk, tonton terus ya! Tips yang pertama yaitu datang lebih awal dan pakai baju yang nyaman, rapi, dan menarik. Lokasinya cukup lumayan, dari tempat aku ternyata 24 menit. Dan karena Bandung tuh kemarin lagi macet banget, jadi aku mutusin untuk naik Gojek aja biar nggak susah cari parkir dan nggak terjebak macet. Oh iya, ini outfit of Saski today. Nyaman tapi benar-benar merepresentasikan Saski, bukan? Nyampe sana langsung aja absen, cari nama, tanda tangan, terus kita bakal dikasih goodie bag nih. Isinya ada buku, ada notes, ada pulpen. Tips kedua, pilih tempat yang nyaman. Kenapa aku nyaranin teman-teman biar nggak telat? Supaya teman-teman bisa pilih tempat yang nyaman. Karena banyak nih pesertanya. Kalau teman-teman datang lebih awal, otomatis bisa pilih tempat. Kalau aku prefer yang nggak terlalu depan, nggak terlalu belakang, dan nggak terlalu di ujung kiri atau kanan, supaya mataku nggak sakit. Tips ketiga, pastikan perut sudah terisi. Biar ada tenaga buat kenalan sama mencerna ilmu-ilmunya. Kalau bisa jangan sampai kita kelaparan. Jadi sarapan dulu atau di sini ada coffee breaknya, dapat snack asin, snack manis, teh sama kopi. Tips keempat, pastinya kenalan dong sama yang lain and be happy supaya aura kita juga bagus dan bisa kenalan sama orang lain. Bagusnya lagi kita bisa follow IG, tukeran nomor WA, dan kalau ada aktivitas kayak warming up, games yang excited deh supaya orang-orang juga jadi happy di sekitar kita. Materi dimulai. Mereka nggak beli produk yang kualitasnya oke segala macam, tapi kalau misalkan mereka dengan produk itu apa? Ada berapa yang views, kita kumpulin di ads, ada berapa ribu yang views, dari mana ada berapa ribu yang views. Baru dari situ udah tuh dapat. Tips yang kelima dari aku adalah take notes dan buka modul. Nah, jadi sebenarnya kita kan dapat modul nih, tapi modul kan plak-plakan PPT speakernya. Kalau aku yang benar-benar aku catat hanya yang benar-benar aku perluin atau yang benar-benar aku tangkap. Nah, kemudian aku juga bakal nge-highlight to-do list yang akan aku kerjain setelah webinar ini. Biar apa? Biar nanti pas baca-baca lagi notesnya, kita nggak lupa apa aja nih yang harus kita kerjain. Lunch time. Tips ke-6, sholat dulu baru makan supaya nanti musholahnya nggak antri. Dan tips ke-7, jangan terlalu banyak makan karbo, nanti teman-teman ngantuk pas seminar lanjutannya. Balik-balik ke ruangan, nah loh, kursinya kok udah diacak. Ternyata kadang-kadang dilakuin oleh panitia supaya kita nggak bosen, ada variasi, dan seminarnya menjadi lebih interaktif. Kalau ada tugas-tugas nih yang dikasih, disuruh bikin kelompok, disuruh bikin tugas, kerjain bareng-bareng sama teman-teman, proaktif. Kalau ada yang nggak ngerti, coba kamu ajarin, coba kamu kasih masukan, coba kamu terima kritik dari teman-teman kamu. Dan nanti kalau ada yang harus presentasi, jangan malu buat presentasi, karena di situ adalah kesempatan emas buat dievaluasi langsung sama speaker-speakernya. Tips nomor 8, be proaktif. Jadi ini ternyata kita dikasih tugas teman-teman, kita disuruh bikin buyer persona. Buyer persona tuh apa? Kira-kira
kalau customer kita ada profilnya, kayak gimana sih? Namanya siapa, gendernya apa, tinggal di mana, profesinya apa, sukanya apa, kalau beli apa-apa tuh journey-nya seperti apa, dan lain-lain. Tips ke-9 adalah jangan malu-malu untuk nanya. Aku gak sempat ngerekam ketika aku nanya, tapi yang pasti ketika kita mau nanya, kenalin diri dulu, nama kamu siapa, dari brand apa, kemudian leave a little mark sedikit, mungkin thank you banget mas untuk sharingnya, sangat berguna, lalala, atau kamu suka brandnya, kamu koleksi brandnya, pernah beli berapa collection dari dulu, itu boleh banget disebut supaya si speakernya ada inget lah tentang kamu sedikit. Kemudian baru tanyain pertanyaannya. Aku sempat nanya ke Mas Rizky Humans. Pertanyaan yang pertama adalah what is your biggest failure in business? Karena pasti ya pengusaha sukses itu banyak failure-nya, dan apa nih yang paling berkesan buat Mas Rizky? Dan pertanyaan yang kedua adalah, sekarang kan brand-brand pada melakukan TikTok Live atau Shopee Live, tapi what I see is that mereka nggak ngejaga brand image-nya gitu. Jadi ketika mereka Shopee Live kok jadinya kayak brand obral gitu. Yang aku tanya adalah gimana caranya kita tetap ikut nih si TikTok Live atau Shopee Live, tapi brand image kita tetap bagus. Kalau teman-teman kepo jawabannya boleh DM aku ya, nanti aku jawab di DM. Tips ke-10 adalah leave a mark. Jadi biasanya aku tuh foto nih sama si speaker-speakernya, karena setelah acara biasanya aku akan masang story dan mention mereka. Dan aku juga biasanya pas ngajak foto pun aku akan ngajak ngobrol sih, biar mereka agak inget lah sama aku sedikit. Dan nanti pas pulang pun aku biasanya akan nge-DM lagi tentang what I learned, thank you so much for the lessons gitu ya. Dan karena jangan salah teman-teman, kalau misalnya we did it right, siapa tahu kita malah bisa bernetworking dan bisa kolaborasi misalnya sama si speaker ini, atau mungkin bisa dimentorin, dan ini hasilnya wow, aku seneng banget aku di follow back sama Kak Rizky. Tips yang terakhir adalah have a good time, karena orang-orang yang teman-teman temuin di sini bisa jadi your future friends, partners, collaborators, atau bahkan mentors. Jadi teman-teman have a good time karena belum tahu kapan lagi akan ketemu, dan siapa tahu nantinya ketika ketemu lagi malah udah akan collab atau diskusi bareng-bareng, kan jadi seru. Oke, that's all Saski Vlog hari ini. Semoga tips and trik dari aku bisa berguna buat teman Saski lainnya kalau pada ikut seminar. Dan kalau pada punya tips and trik lain, boleh banget dong komen di bawah sharing supaya bisa berguna buat teman Saski yang lainnya. Oh iya teman-teman, kalau teman-teman mau request tentang vlog aku, boleh banget komen aja di bawah atau DM ke IG aku @saski_4 kali. Karena aku bakal upload tiap hari Rabu dan hari Sabtu, jadi kalian bisa request video apa aja. I'll see you in the next video of Saski Vlog ya. Bye!